GPCC melakukan peralihan tongkat estafet kepemimpinan. Proses transisi perlu segera dilakukan untuk menjaga supaya gereja ini dapat terus sehat, relevan, dan tidak kehilangan identitasnya. Sebab disadari atau tidak, ini adalah proses yang memang harus terjadi, cepat atau lambat. Dan saya tidak mau melakukannya pada saat semuanya sudah terlambat. I want to do it for all the right reasons. I don't want to do it for all the wrong reasons. Seperti yang ada di beberapa gereja belakangan ini. Saya mau melakukannya karena semua alasan yang benar, bukan karena alasan yang salah. Di ulang tahun yang ke-25, gereja GPCC itu akan ada sebuah perubahan, yaitu kepemimpinan yang awalnya dipimpin oleh Pastor Jeffrey Rahmat akan dialihkan atau diberikan kepada Pastor Jose Carol. Nah, Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa GPCC adalah gereja mega church di Jakarta dan tidak membuka cabang dimanapun. Dan hebatnya gereja ini melakukan transisi atau peralihan kepemimpinan, meneruskan kepemimpinan di masa-masa jayanya. Bukan di masa-masa sedang turunnya, tetapi masa-masa jaya. Sebuah kerendahan hati dari Pastor Jeffrey Rahmat memberikan kepemimpinannya kepada Pastor Jose Carol. Nah, kita mau dengarkan ini. Nah, menurut saya tidak ada waktu yang lebih baik untuk mengumumkan kepada jemaat semua di hari ini. Di saat kita merayakan perayaan ulang tahun JPCC yang ke-25. Posisi saya sebagai senior pastor di JPCC yang saya pegang selama 25 tahun ini akan segera saya serahkan kepada Pastor Jose Carol. Kapan? Dalam beberapa bulan ke depan, persisnya tanggal 20 Oktober yang akan datang, di mana nantinya ada utusan daripada Sinode Jemaat Kristen Indonesia di mana kita bernaung datang dan melakukan proses pentahbisan. Apa artinya? Artinya ya saya tidak lagi mengambil keputusan sehari-hari dalam pengembalaan di JPCC. Artinya saya juga tidak akan berkantor lagi di kantor JPCC. Namun JPCC akan tetap selamanya jadi rumah saya. Saya akan tetap disebut dan berfungsi sebagai founding father atau founding pastors di JPCC. Jadi bahkan ke depannya juga bukan cuma kepada Pastor Jose Carol, tapi mereka juga menyiapkan kepemimpinan yang berikutnya. GPCC bukanlah gereja yang sibuk raising fund untuk mungkin memperbesar gerejanya atau mungkin membuka banyak cabang, tetapi GPCC adalah gereja yang sibuk raising leader. Nah, Pastor Yose sendiri akan meneruskan selama beberapa tahun untuk kemudian diteruskan oleh pastor yang lainnya. Saya juga masih akan terlibat dalam mempersiapkan para pemimpin di JPCC sehingga proses transisi yang selanjutnya juga bisa berjalan lancar sehingga kita terus dapat melakukannya karena this is the right thing to do. Ini yang seharusnya memang terjadi dan kita dapat melakukannya secara terhormat dan berkenan kepada Allah. Saya minta kalian semua yang merasa JPCC ini rumah kalian untuk mendoakan proses ini supaya berlangsung dengan baik. Dan khususnya mendoakan dan support Pastor Yose dan Hana Carol, anak mereka Nathan dan Joen. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga melihat bahwa ada banyak di Indonesia ini gereja-gereja yang saling berebutan kekuasaan. Ada banyak gereja-gereja mega church itu bahkan anak dengan orang tua, mertua dengan menantu saling memperebutkan satu sama lain, dan sekarang ini lagi sibuk untuk membuka banyak cabang, membuka banyak perintisan. Tetapi kita melihat GPCC itu fokus dengan panggilannya
tidak membuka cabang, tetapi banyak membantu gereja-gereja yang lainnya. Dan paling hebatnya adalah Pastor Jeffrey Rahmat berani memberikan tampuk kekuasaannya bukan dari garis keturunan darah dirinya. Nah, kita lihat ada banyak mega-mega church itu membuat sebuah dinasti di dalam gerejanya sendiri atau sinodenya. Tapi perbedaannya GBCC tidak melakukannya itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang membuat Pastor Jeffrey Rahmat bisa melakukan hal ini dan GBCC semakin dipakai oleh Tuhan? Karena Pastor Jeffrey Rahmat mengatakan bahwa GBCC adalah milik Tuhan, bukan milik pemimpin, bukan miliknya atau siapapun. Dan jemaat GBCC itu percaya siapapun yang memimpin GBCC, itu yang mereka lihat adalah Tuhan yang ada di dalam diri pemimpin itu, Bapak Ibu Saudara. Karena kita diberi kesempatan bukan hanya belajar tentang stewardship, bukan hanya menjadi pendengar yang baik tentang stewardship, tapi kita juga bisa melakukan apa yang Tuhan firmankan tentang stewardship. Bahwa kawanan domba ini bukan milik pribadi Jeffrey Rahmat, tapi ini milik Allah. Because we are owners of nothing, but we are steward of everything. Jadi kalau saudara bertanya, bagaimana dong kelanjutan gereja ini? Saya mau kasih tahu, ada Jeffrey Rahmat apa tidak? Ini aman, terpelihara dengan sempurna, karena ini milik Tuhan. Saya salut dengan gereja GBCC ini karena pemimpin-pemimpin di GBCC ini mereka sadar bahwa mereka itu cuma sebagai pengelola atau orang yang dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan gereja itu. Jadi gembala utama atau pemimpin utama di dalam GBCC adalah Tuhan itu sendiri. Tapi saya bersyukur bahwa saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengembalakan gereja yang saya cintai. Nah, tidak banyak gereja atau mega church atau pemimpin seperti yang ada di GBCC yang mau merendahkan hati dan mereka sadar bahwa segala sesuatunya adalah milik Tuhan dan segala sesuatunya dikembalikan kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.